Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Tentunya masih dengan Wira yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Mayat Pendaki Gunung Welirang. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sore itu aku kedatangan seorang teman bernama Guntur. Saat kuliah dulu, dari penampilannya sepertinya dia sedang mengalami patah hati. Setelah bercerita panjang lebar, akhirnya dia mengatakan istrinya selingkuh dan dia ingin melupakan kesedihannya dengan mendaki gunung. Ada satu gunung yang sangat ingin dia daki, yaitu Gunung Welirang yang terletak di Jawa Timur. Estimasi waktu dari Jakarta ke Jawa Timur cukup jauh. Aku memberikan pilihan lain yang lebih dekat, gunung di Jawa Barat, yaitu Gunung Salak. Namun dia menolak mentah-mentah. Alasannya tidak ada artinya untuk mendaki Gunung Salak. Menurutnya, Gunung Salak hanya gunung rendah. Aku yang mendengarnya cukup kaget. Sifatnya yang dulu rendah hati sudah hilang berganti kesombongan, merendahkan Gunung Salak yang banyak terdapat hal mistis dan cukup disegani para pendaki. Akhirnya aku menuruti keinginannya untuk mendaki Welirang. Aku hanya berharap semoga selama di sana Guntur sedikit rendah hati. Singkat cerita, kami berencana berangkat 2 hari lagi, dan selama 2 hari ini kami mempersiapkan barang-barang yang dibawa. Sengaja perbekalan kami lebihkan. Guntur mengajak untuk menginap di Welirang selama 7 hari. Bisa dibayangkan selama 7 hari menginap, belum lagi waktu perjalanan pendakian naik dan saat turun. Aku sebenarnya enggan untuk menemani, tetapi karena Guntur termasuk teman dekat dan aku khawatir dengan keadaannya, aku paksakan untuk ikut biarpun tubuhku sedikit lemah karena sakit yang aku derita. Demi menemani Guntur, aku abaikan kesehatanku. Siapin semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Lu nanti bawa perbekalan aja, aku yang bawa barang-barang, termasuk tenda. Ucapnya sebelum pulang ke rumahnya. Aku hanya mengangguk. Rasanya, membayangkan perjalanan kami nanti terasa sesak. Ya Tuhan, apa aku mampu mendaki dengan keadaan kesehatanku seperti ini? Aku Bayu. Apa yang terjadi denganku di Gunung Welirang? Dan apakah Guntur menyesal mengajakku? Hari yang ditunggu tiba. Guntur sudah ada di rumahku sejak subuh. Semangatnya untuk mendaki Welirang sangat kuat. Berbeda denganku. Guntur belum mengetahui fisikku sangat lemah karena sakit yang aku derita. Tapi demi teman terbaikku saat kuliah dulu, aku rela menemaninya mendaki. Walaupun aku belum tahu apa aku bisa pulang ke rumah ini lagi dalam keadaan hidup, atau tinggal jasad, atau malah hilang di pelukan Welirang. Keril yang dibawa Guntur terlihat sangat berat. Dia terlihat sangat santai, wajahnya sumringah, menunggu mobil yang akan mengantar kami ke Welirang. Tepat pukul 7 pagi mobil yang akan mengantar kami datang. Lekas kami naik setelah sebelumnya meletakkan keril di bagasi. Dengan memegang kopi instan dingin, Guntur duduk di samping sopir, sementara aku duduk di belakang. Perjalanan jauh dan melelahkan kami jalani. Berkali-kali aku ingin muntah karena kepalaku yang teramat pusing. Aku sengaja tidak membawa obat supaya Guntur tidak mengetahui kalau aku sakit parah. Kami tinggal di daerah Jakarta Barat, perbatasan dengan Tangerang. Perjalanan sekitar kurang lebih 20 jam. Mobil yang kami tumpangi melewati jalan tol Jakarta, Merak, Jakarta Cikampek, Cikampek Cipali, dan tol Jawa Tengah Jawa Timur. Perjalanan yang sangat melelahkan, biarpun beberapa kali mobil berhenti di rest area. Ada satu kejadian aneh saat berada di rest area daerah Cipali. Saat itu hari sudah masuk maghrib, waktu surup, pergantian siang ke malam.
Kami memilih makan di sebuah warung makan Sunda. Rest area ini terletak sebelum gerbang tol Palimanan. Saat itu kami dan juga Bang Arif, supir mobil yang kami sewa, makan di warung ini karena perut yang kelaparan. Kami memesan banyak makanan. Guntur dan Bang Arif makan dengan lahap sementara aku hanya menatap hidangan di meja. Aku tidak nafsu makan. Mungkin karena penyakitku, setiap kali nasi aku suapkan ke mulutku, saat itulah aku mual ingin muntah. Pelan aku paksakan memasukkan nasi beserta ayam goreng ke dalam mulut. Walaupun kadang muncul rasa ingin muntah. Di kejauhan, tepat di ujung warung, ada satu kursi kosong. Aku melihat ada seorang kakek dengan pakaian hitam-hitam, layaknya jawara, menatap kami tajam. Pandangannya beralih ke arahku. Dia mengerakkan tangan dan mulut, seperti menyuruh pulang, pulang. Aku heran, apa maksud perkataan kakek misterius itu? Anehnya, hanya aku yang melihat, sementara Guntur dan Bang Arif sama sekali tidak melihat. Aku mengalihkan pandangan, mungkin apa yang aku lihat hanya sugesti. Tapi mataku seolah dipaksakan untuk melihat kakek tua itu dengan wajah pucat. Kakek itu terus menggerakkan tangan dan mulutnya komat kamit. Aku sedikit mendengar suaranya, biarpun lirih. Pulang, pulang. Jangan ke Welirang. Pulang, pulang. Semakin lama wajah kakek itu terlihat marah. Aku menjadi ketakutan. Lama-kelamaan wajahnya terlihat menyeramkan. Dengan wajah penuh luka, darah mengucur dari lehernya yang nyaris patah. Sepertinya lehernya terkena bacokan. Aku baca semua doa yang aku bisa. Karena suaraku yang semakin lama semakin kencang, Guntur dan Bang Arif yang sudah menghabiskan makannya dan bersiap untuk menyalakan sebatang rokok, menoleh ke arahku dengan heran. Lu kenapa, Bay? Aneh banget. Muka lu pucat banget. Kenapa makanan lu gak dihabisin? Aku gemetar, tidak menjawab pertanyaan Guntur. Pandanganku tak lepas pada kakek tua itu. Mas Bayu, makanannya dihabiskan. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan, ucap Mas Arif sambil mengikuti pandangan mataku ke arah kakek tua itu. Mas Arif terlihat bingung karena apa yang aku lihat hanyalah sebuah kursi kosong yang berbatasan dengan tembok pembatas antar warung. Bay, lo jangan kayak orang aneh deh. Biasanya lo kalau mau mendaki banyak banget makannya. Guntur sedikit marah. Muka lo juga kenapa pucat gitu, Bay? Lah, kok aku baru sadar badan lo kurusan? Kali ini Guntur baru menyadari keadaan tubuhku yang semakin kurus. Tidak berisi, seperti saat masih kuliah beberapa tahun yang lalu. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan dengan 1000 tanda tanya di benak Guntur dan Mas Arif. Sikapku tadi sangat mengherankan bagi mereka yang tidak bisa melihat sosok kakek tua itu. Mas Bayu, sebenarnya Mas tadi kenapa? Mas Bayu tadi kelihatan ketakutan melihat ke arah kursi kosong itu. Mas Arif mengendarai mobil sambil sesekali bertanya, sementara Guntur yang berada di samping Mas Arif hanya melihat ke arah jalan. Sebentar lagi kita akan keluar tol Palimanan. Mobil memasuki jalan tol Jawa Tengah, arah Jawa Timur. Guntur sepertinya tertidur dengan bersender di pintu. Untungnya pintu sudah terkunci rapat. Mas Arif sesekali melirik spion melihat aku yang terlihat gelisah. Aku teringat pesan kakek tua itu untuk tidak usah melanjutkan pendakian ke Gunung Welirang. Kakek tua itu dengan tegas menyuruh kami pulang, berkali-kali dengan tatapan marah. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Guntur pasti tidak mau membatalkan rencana pendakian ke Welirang. Mas Arif hanya mengantar kami sampai pos pendakian. Setelah itu dia akan pulang kembali ke Jakarta. Setelah melanjutkan perjalanan yang cukup melelahkan, kami tiba di pos pendakian Welirang pada tengah malam. Mas Arif pulang setelah berpamitan pada kami dengan segala pesan untuk menjaga sikap di jalur pendakian, karena ada satu tempat yang menjadi batas manusia dengan alam goib. Sudah tak terhitung pendaki hilang yang tidak terekspos oleh media, hanya menjadi rahasia penduduk sekitar
pada zaman dulu. Kami istirahat sebentar sebelum menuju mobil pick-up yang menunggu kami. Ada sekitar 6 orang pendaki, termasuk kami yang naik mobil pick-up menuju pintu masuk rimba untuk melanjutkan ke pos 1 pendakian Gunung Welirang. Gunung Welirang dikenal gunung yang terdapat penambangan belerang. Welirang termasuk salah satu gunung berapi yang aktif. Di tahun 2020 masih ada aktivitas penambangan belerang. Aku dan Guntur sempat tersesat 10 hari di tahun itu. Banyak kejadian mistis yang kami alami. Saat itu aku juga nyaris mati. Tapi kenapa ada sosok mayat pendaki yang pakaiannya mirip denganku? Siapa dia? Dan apa yang menyebabkan dia meninggal? Kenapa tim SAR belum mencarinya? Apa teman-temannya tidak melaporkan kehilangan temannya? Apa mungkin dia pendaki solo hiking? Kami mulai pendakian lewat jalur tretes, jalur full makadam. Jalur berbatu yang sangat melelahkan. Dengan beban yang cukup berat, kami melangkahkan kaki menuju jalur pendakian Welirang yang baru kali ini kami datangi. Pendakian ini adalah pendakian pertama kami di Welirang dan juga pendakian terakhirku. Apa yang terjadi denganku? Aku ceritakan di sebuah buku dan juga para saksi hidup sahabatku, yaitu Guntur. Sebelum penyakit yang aku derita mengambil nyawaku setahun kemudian. Singkat cerita, kami memulai pendakian sekitar jam 10 malam. Kami sengaja melakukan pendakian malam untuk menikmati suasana malam di jalur. Sebenarnya itu juga kehendak Guntur dan aku pikir bagus juga untuk aku. Setidaknya kami berjalan santai. Guntur melangkah lebih dulu mendahuluiku. Nafasku yang terengah membuat langkah kakiku lambat. Guntur terlihat sangat tidak sabar. Dia ingin cepat tiba di puncak Welirang. "Bay, lama amat sih jalan lo. Gak biasanya banget." Guntur mengucap kesal. Mau tidak mau dia harus menungguku. Dengan langkah tertatih dan beban berbekalan di pundakku, aku tiba di pos 1 Pet Bocor, lanjut pos 2 Kop-Kopan. Aku mengajak Guntur untuk istirahat, buka tenda, karena tubuhku sudah sangat lemah. Nafasku juga sesak. Akhirnya kami buka tenda. Setelah tenda jadi, Guntur memasak dan membuat kopi, sementara aku istirahat di dalam tenda. Setelah beristirahat, esoknya kami kembali melanjutkan perjalanan. Setelah membereskan tenda, rencana kami akan buka tenda lagi di pos 3 Pondokan. Kami melewati sebuah makam, tapi aku tidak tahu itu makam siapa. Guntur sama sekali tidak melihat makam misterius itu. Dia tetap melangkahkan kaki. Menjelang malam, kami tiba di alas Selali Jiwo, tempat yang cukup ditakuti para pendaki. Banyak mitos yang terkenal di antara para penduduk. Jika ada pendaki yang hilang, akan ditemukan mati, atau jika ditemukan dalam keadaan hidup, bisa dipastikan pendaki itu akan menjadi gila dan sangat dilarang tiba di alas Selali Jiwo pada saat maghrib. Sebelumnya kami melewati tanjakan Asu. Tak lama masuk ke alas Selali Jiwo dalam keadaan gelap. Saat itu tidak ada satu pendaki pun yang kami temui. Sepertinya kami hanya berdua di Gunung Welirang. Mau tidak mau, kami tetap melanjutkan perjalanan sambil tetap waspada, khawatir macan tutul menyerang kami. Aku yang berjalan paling belakang sesekali menengok ke belakang. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kami. Aku sebenarnya sudah punya firasat aneh saat Guntur menggenggam sebuah golok yang diambil dari dalam tasnya. Sementara aku sama sekali tidak membawa golok. "Gun, lo mau ngapain keluarin golok?" "Lo nggak tahu, di sini masih banyak macan tutul." Kami melanjutkan perjalanan malam. Guntur tetap berada di depan, aku di belakang. Aku melihat banyak sosok berkain putih terbang melewati kami, dan ada juga sosok besar dengan mata merah berdiri di antara pohon. Aku tidak terlalu pedulikan. Aku lanjut berjalan di belakang Guntur. Sampai kemudian, aku sudah tidak sanggup lagi berjalan. Kami beristirahat di atas sebuah batu. Guntur membakar sebatang rokok, sementara aku hanya meneguk air putih dari botol yang aku bawa.
Aku memang dilarang merokok gara-gara penyakitku ini. Guntur tidak mengetahui kalau aku menderita penyakit kanker paru-paru akibat merokok. Setelah rest sejenak, kami melanjutkan perjalanan. Tiba di pos 3 kami membuka tenda kembali. Di pos 3 pondokan, kami bermalam sambil melihat penambangan belerang. Pos 3 dinamakan pondokan karena digunakan untuk pondok para pekerja belerang. Setelah semalaman berada di dalam tenda, Guntur mengajakku untuk berjalan naik menuju atas pos 3. Hanya sampai sumur belerang, hampir mendekati puncak. Setelah berfoto, kami turun kembali menuju pos 3. Aku sangat lelah. Melangkah pun sulit sekali. Guntur membantu aku turun. Guntur menunda untuk menuju puncak Welirang. Kami turun perlahan, melewati barisan Edelweiss. Tiba-tiba, saat itu kami mengalami kejadian aneh, tepatnya Guntur yang mengalami. Tiba-tiba, Guntur menghentikan langkah dan melihat ke arah jurang. Dia berteriak keras saat melihat sosok pendaki menyerupaiku jatuh ke dasar jurang. Sosok menyerupaiku itu tergeletak di dasar jurang dengan kepala pecah dan otak keluar karena tertimpa batu. Keril terletak tidak jauh dari jasadnya. Keril dengan warna yang sama seperti keril yang aku bawa. Wajah sosok pendaki itu menghadap ke kami. Tragis, itu yang kami lihat. Aku heran dengan apa yang aku lihat. Kenapa sosok pendaki itu mirip denganku? Pakaian yang dia kenakan juga keril yang dibawa. Ya Tuhan. Hanya itu yang bisa aku ucap melihat apa yang terjadi di bawah sana. Aku bingung harus melakukan apa. Untuk turun kembali ke pos 1 meminta bantuan rasanya sudah cukup lelah. Astaga, Bayu. Aku panik melihat Guntur teriak dan menyebut namaku. Gun, itu bukan aku, teriakku. Guntur tidak menyadari keberadaanku di sampingnya. Dia tetap melihat sosok pendaki yang jatuh ke jurang. Dia kira itu aku. Guntur berteriak histeris, bahkan akan turun ke jurang. Aku yang berada di sampingnya berusaha menyadarkan. Gun, berhenti. Ini aku, Gun. Yang jatuh ke jurang itu bukan aku. Tubuhku lemas. Suaraku seperti tertahan. Aku tidak bisa menahan Guntur untuk turun ke jurang. Guntur terus berteriak memanggil namaku. Astaga, Bayu, Bay, teriak Guntur. Saat itu Guntur sangat panik, khawatir dan takut. Gun, di jurang itu bukan aku. Aku terus berteriak memperingatkan Guntur. Namun apalah daya Guntur tetap turun ke jurang yang sebenarnya tidak terlalu dalam. Hanya saja keadaannya cukup curam. Itu yang aku lihat. Dalam penglihatanku itu memang jurang dan ada sosok pendaki menyerupaiku, terkapar dengan darah kental menggenang di kepalanya. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Tubuhku sudah lemas, tidak sanggup untuk menemani Guntur turun ke jurang. Dalam keadaan bingung aku melihat rombongan pendaki sekitar 5 orang berjalan melewati aku yang terduduk di batu. Aku mencoba meminta pertolongan. Rombongan pendaki itu sama sekali tidak melihat aku. Wajah mereka terlihat sangat pucat. Fokus mereka tertuju ke depan. Tanpa takut langkah kakinya tersandung akar atau jatuh ke jurang. Aku berdiri menyentuh salah satu dari mereka yang berada di barisan belakang. Astaga, tangan pendaki itu sangat dingin dan dia sama sekali tidak menoleh. Konsentrasiku buyar antara melihat rombongan pendaki itu atau melihat Guntur yang sedang menuruni jurang. Saat aku menoleh kembali ke jurang, jurang itu sekejap hilang. Hanya ada deretan semak belukar. Sosok pendaki yang terkapar itu juga tidak ada. Guntur, Gun, lo di mana? Aku benar-benar panik. Jurang yang tadi aku lihat sudah tertutup semak. Aku mencari keberadaan Guntur di segala arah. Dengan langkah tertatih aku menyusuri jalan setapak menuju arah pos 3, di mana tenda kami berdiri. Aku berharap Guntur sudah ada di sana. Batinku berbisik, tidak mungkin Guntur meninggalkan aku sendirian. Tadi saja dia nekat turun ke jurang saat melihat sosok pendaki menyerupaiku terkapar di sana. Apa yang aku lihat tadi sungguh membingungkan. Aku menyadari ini gunung, ini Welirang. Hal aneh apapun bisa terjadi di sini. Apalagi kejadian mistis. Untuk indigo,
Semua yang tak kasat mata bisa terlihat. Aku berteriak memanggil Guntur. Tidak ada jawaban sama sekali. Aku menoleh kembali ke arah jurang yang sudah berubah menjadi semak belukar. Bulu kuduku berdiri sepanjang turun. Langkahku tertatih takut sekali jatuh karena tidak ada yang akan menolongku. Aku sendirian di jalur turun ini. Tiba-tiba dari arah belakang aku mendengar derap langkah kaki. Aku menoleh dan kulihat rombongan 5 pendaki berwajah pucat yang aku temui tadi. Aku berhenti, sengaja menunggu mereka. Satu persatu pendaki itu melewatiku tanpa menegur. Jangankan menegur, melihat pun tidak. Aku baru sadar, ternyata pendaki yang ada di barisan belakang yang tadi aku tegur mirip dengan sosok pendaki yang terkapar di jurang. Sosok pendaki yang benar-benar mirip denganku, aku bisa melihatnya dari jarak dekat. Bedanya, sosok itu sudah tidak bernyawa. Saat melewatiku mereka sama sekali tidak bernafas. Wajah mereka lurus ke depan, tanpa menoleh sama sekali. Dari tubuh mereka tercium bau amis seperti darah yang sangat pekat. Aku gemetar, tentu saja aku takut. Aku hanya manusia biasa yang punya rasa takut. Pandanganku tertuju pada rombongan pendaki berwajah pucat yang berjalan menjauh. Tiba-tiba kabut datang dan mereka hilang ditelan kabut. Tiba-tiba, dari dalam hutan, terdengar suara seperti ranting diinjak. Aku takut itu macan tutul Jawa, karena di Welirang masih terdapat habitat macan tutul Jawa. Aku semakin takut berada di jalur ini sendirian. Belum lagi melihat rombongan pendaki misterius. Guntur, lu di mana? Sudut pandang Guntur. Bayu. Guntur tidak pernah menyangka tiba-tiba Bayu nekat melompat ke jurang yang ada di sebelah kanan dari jalur. Sesudah hamparan Edelweiss saat perjalanan turun ke pos 3, tempat tenda kami berdiri. Sebelumnya sepanjang perjalanan di jalur, Guntur sudah merasakan firasat tidak enak. Dari sumur belerang, perjalanan turun, Bayu terlihat aneh. Bahkan dari awal mulai keberangkatan, Guntur melihat Bayu lebih banyak diam, dan tubuhnya lemas, wajahnya semakin pucat. Seringkali mengajak rest, sekedar istirahat. Guntur sempat terpaku melihat tubuh Bayu melayang dan terkapar di dasar jurang. Kepalanya pecah, terkena hantaman batu besar. Darah kental menggenangi kepalanya. Kejadiannya begitu cepat. Guntur tidak sempat mencegah. Dengan cepat Guntur turun ke jurang yang tidak terlalu dalam. Saat Guntur menuruni jurang, mendadak langit gelap, kabut turun. Jarak pandang hanya sekitar 1 meter. Dalam pandangan terbatas, Guntur melihat ada beberapa sosok pendaki di dekat tubuh Bayu yang tak bergerak. Siapa mereka? Bukan hanya ada mereka berdua di gunung ini, tapi kenapa pakaian mereka aneh? Aku melangkah kembali setelah rombongan pendaki misterius itu hilang ditelan kabut. Di antaranya ada sosok pendaki menyerupaiku yang terkapar di dasar jurang. Jurang yang tiba-tiba hilang berganti rimbunan semak belukar. Langkahku tertatih di jalur turun menuju pos 3 pondokan, tempat tenda kami berdiri. Aku berharap Guntur sudah ada di dalam tenda. Sepanjang jalur menuju pos 3, aku sempat berpapasan dengan beberapa orang dari bawah. Kali ini bukan rombongan pendaki misterius tadi, tapi pekerja belerang di Gunung Welirang. Kebetulan sekali aku ingin bertanya keberadaan Guntur. Siapa tahu mereka melihat karena tenda kami berada di dekat pondokan, tempat mereka beristirahat di pos 3. Saat berpapasan, aku berhenti untuk bertanya. Anehnya, mereka tidak menjawab, padahal jelas aku ada di depan mereka. Mereka malah asik ngobrol tanpa menghiraukan aku. Aku mulai meragukan keberadaanku. Sepertinya aku berada di dimensi lain dari semua hal aneh yang aku lihat. Astagfirullah. Ternyata aku benar-benar berada di dimensi lain. Aku terduduk. Jalur yang berada di depanku mendadak semakin lama, semakin sempit. Aku di mana? Guntur, lu di mana? Tolong aku.
Aku benar-benar ketakutan. Bagaimana cara aku bisa kembali ke alam manusia? Ya Tuhan, salah apa aku? Pandanganku beralih ke langit yang tiba-tiba gelap. Hujan deras turun disertai petir menggelegar. Aku bingung, kemana aku berteduh? Di sekitarku yang sebelumnya vegetasi rapat, dengan pepohonan berubah menjadi lapangan tandus. Jalur di depanku juga hilang. Jalan yang aku pijak seperti terputus. Aku tidak bisa kemana-mana. Aku terduduk di jalur. Dengan tubuh gemetar, apa yang harus aku lakukan? Di saat aku mulai putus asa, jalur di depanku kembali terbuka. Dengan cepat aku berdiri melangkah di jalur yang sebelumnya hilang. Hampir mendekati pondokan, aku melihat rombongan pendaki misterius tadi. Sikap mereka aneh. 3 pendaki hanya berdiri dengan kedua tangan di depan. Sementara 2 pendaki lainnya, mereka turun dalam posisi merangkak. Karil yang ada di punggung mereka terlihat kusam dan penuh darah. Astaga, siapa mereka? Benakku dipenuhi tanda tanya. Apa yang terjadi dengan rombongan pendaki itu? Mereka dulunya pasti manusia. Entah karena apa mereka jadi seperti itu. Ada kemungkinan mereka rombongan pendaki yang tersesat, hilang, dan tidak ditemukan jasadnya. Atau mereka disukai penghuni gunung, dan bisa juga mereka melakukan kesalahan hingga penghuni gunung murka. Aku yang membayangkan itu menjadi khawatir. Apa yang terjadi denganku sekarang? Apa karena aku dan Guntur melakukan kesalahan? Sepertinya tidak. Selama di gunung, kami bersikap sopan. Guntur, lu di mana? Aku kembali berteriak memanggil Guntur. 3 orang pendaki yang berdiri melihatku dengan tatapan tajam. Salah satu dari mereka berbicara dengan kata-kata yang tidak aku mengerti. Aku memberanikan diri untuk mendekat dan melewati mereka. Sementara teman mereka, 2 pendaki yang merangkak itu, hanya bolak-balik saja di jalur. Semakin membuatku takut. Aku semakin yakin mereka bukan manusia, melainkan arwah pendaki. Permisi bang, ucapku saat melewati mereka. Sekilas aku lihat wajah mereka bercahaya. Di antara 3 pendaki yang berdiri, hanya 1 yang bertanya. Pendaki dengan jeans belel, jeans yang robek di sana sini. Mau kemana bang? Aku mau turun ke pos 3. Tendaku ada di sana. Temennya mana bang? Tiba-tiba pendaki itu menanyakan keberadaan Guntur. Aku yakin mereka mengetahui Guntur ada di mana. Lo tahu temen aku nggak bang? Kasih tahu aku bang, di mana dia? Temen lo udah nggak ada di sini. Dia udah kembali ke alamnya. Hah? Maksud lo bang? Lo juga harusnya nggak ada di sini. Balik lo. Aku melihat pendaki itu khawatir dengan keberadaanku. Sedangkan 2 temannya hanya diam melihatku. Raut wajah pendaki itu berubah menjadi sedih. Lo lihat itu. Pendaki itu menunjuk ke pendaki yang merangkak di jalur. Mereka hanya bolak-balik saja di sana, dengan tetesan darah dan keril di punggungnya. Maksud lo apa bang? Aku mundur beberapa langkah. Aku menyadari rombongan pendaki di depanku ini adalah arwah. Bisa jadi arwah gentayangan pendaki yang hilang dan tidak bisa pulang. Akhirnya tewas. Itu teman aku. Mereka masih berusaha untuk pulang mencari jalan keluar. Udah berkali-kali aku berlima mencari jalan keluar, tapi nggak bisa. Aku berlima terkurung di sini. Lo lihat temen aku yang merangkak itu, mirip banget sama lo. Dia jatuh ke jurang. Aku berempat nolongin dia, mau aku angkat ke atas. Tapi lo tahu, jurang itu ketutup bersama dengan tubuh aku berlima yang hancur. Sejak itu, aku berlima gak bisa balik lagi. Apa yang aku dengar membuatku sangat terkejut. Jurang. Pendaki yang terkapar dengan kepala pecah. Jurang yang tiba-tiba hilang berganti dengan semak belukar. Semua sudah aku lihat. Mereka rombongan pendaki bernasib malang. Hatiku dipenuhi rasa iba mendengar nasib mereka. Aku tidak mau bernasib seperti mereka. Aku harus pulang. Aku harus bertemu Guntur. Aku harus balik. Aku mau pulang.
tunjukin arah di mana aku harus lewat. Lo tahu, sekarang aku ada di dimensi lain. Ini bukan tempat manusia, bukan tempat aku. Aku harus pulang. Aku harus ketemu Guntur. Pendaki dengan jeans belel itu menunjuk arah atau jalur yang harus aku lewati. Lo lewat sana aja. Aku heran dengan jalan yang ditunjuk. Jalan itu dipenuhi sampah, banyak sampah. Rasanya aku tidak pernah menemukan sampah sebanyak itu di gunung. Tapi itu... Tiba-tiba, pendaki dengan jeans belel menghilang bersama 4 temannya. Rombongan pendaki yang sudah menjadi arwah itu hilang. Aku ragu untuk melangkah karena di depanku banyak sekali sampah. Ini bukan sampah pendaki. Aku ingin pulang. Aku harus pulang. Aku melangkah hati-hati menuruni jalur yang dipenuhi sampah. Semakin jauh melangkah, aku melihat tumpukan sampah itu berubah menjadi barisan edelweiss. Aku tetap melangkah. Aku berharap ada jalan keluar dari dimensi ini. Saat aku melangkah, aku melihat ada satu tenda di pinggir jalur dan ada sedikit tanah lapang di sana. Itu ada tenda. Alhamdulillah. Aku senang melihat satu tenda yang berdiri di pinggir jalur. Itu berarti aku sudah ada di dunia manusia, sudah keluar dari dimensi goib Gunung Welirang. Tenda yang aku lihat di jalur itu cukup besar, dan di depannya ada bekas bara, pertanda ada pendaki yang habis memasak atau membuat minuman hangat seperti kopi atau teh. Aku mendekati tenda itu dengan sedikit berlari, tapi semakin aku dekati, tenda itu semakin jauh. Tenda yang aku hampiri semakin menjauh. Aku berhenti dan berdiri tak jauh dari tenda itu. Tenda itu kembali dengan jarak seperti semula. Astaga, keanehan ini terus menghampiriku. Aku lelah, Tuhan. Aku memacu semangatku, membaca semua doa yang aku bisa, termasuk bersolawat. Dengan menarik nafas, tahan dan dihembuskan, aku menyimpan solawat di dalam hati. Solawat tak pernah lepas dalam keadaan seperti ini. Hanya itu yang aku bisa. Aku melanjutkan langkah mendekati tenda. Semakin dekat, tenda itu tetap berada di tempatnya, tidak menjauh seperti sebelumnya. Langkahku berhenti tepat di depan tenda. Alunan musik tembang Jawa terdengar dari dalam sana. Aku sama sekali tidak mendengar suara pendaki. Kusibak pintu tenda yang sedikit terbuka, kosong. Benar-benar tidak ada pendaki. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin pendaki itu pergi ke sungai. Samar aku dengar ada suara air terjun tidak jauh dari tenda. Apa mungkin pendaki itu Guntur? Rasanya tidak mungkin karena tenda yang ada di pos 3 berbeda dengan yang ada di depanku saat ini. Keadaanku sangat letih. Aku hanya menunggu saja di luar tenda. Ada sebongkah batu yang bisa aku duduki. Hari semakin gelap. Rintik hujan kembali turun. Aku yang sama sekali tidak memakai jas hujan kebasahan. Aku ingin sekali masuk ke dalam tenda, sekedar untuk menghilangkan rasa dingin. Sekian lama menunggu, aku sama sekali tidak melihat pendaki yang kembali. Tenda itu tetap kosong. Hanya terdengar tembang Jawa yang terus mengalun sadu. Nadanya terdengar lirih menusuk jiwa. Bosan menunggu, aku berjalan menuju air terjun. Dalam gelapnya malam, aku mendengar suara air yang deras. Aku sudah semakin dekat dengan lokasi air terjun. Pandanganku beralih ke segala arah, mencari jejak pendaki penghuni tenda besar itu. Suara air semakin jelas terdengar, nyaris saja aku terjatuh. Tiba-tiba di depanku sudah terlihat air terjun dengan jurang yang cukup tinggi. Air yang berasal dari atas mengucur deras ke sungai di bawahnya. Batu-batu besar mengelilingi area sungai. Aku ingat, ada teman yang bilang kalau tersesat, ikuti aliran sungai. Aku melangkah mengikuti aliran sungai yang belum aku ketahui kemana ujungnya. Dengan berjalan tertatih di pinggir sungai yang licin, sesekali aku terjatuh. Keadaanku cukup memprihatinkan. Baju yang basah kuyup dan perut yang keroncongan membuat tubuhku lemah. Terakhir kali aku makan saat masih bersama Guntur, sebelum masuk dimensi goib Gunung Welirang. Tiba-tiba, aku mendengar ada teriakan dari seberang sungai. Aku mencari asal suara antara bahagia dan rasa putus asa. Aku melihat ada beberapa orang berdiri dengan tangan menghalau sambil bilang, "Balik, balik, balik."
Aku ragu untuk melanjutkan mengikuti arah aliran sungai karena melihat beberapa orang di seberang yang terus berteriak. Beberapa orang terus berteriak, tangan mereka seperti menghalau. Aku memperhatikan mereka, berharap mereka benar-benar manusia. Kalau mereka manusia, itu berarti ada perkampungan di seberang sana. Sepertinya ada harapan. Firasatku mengatakan aku harus menyeberangi sungai. Aku yakin di balik sungai itu ada perkampungan. Aku nekat menuruni sungai. Arus yang cukup deras membuat aku kesulitan untuk menyeberang. Sesekali tubuhku terbawa arus. Anehnya lagi, beberapa orang itu malah menyuruh aku mundur, melarang untuk menyeberangi sungai. "Woi, mundur, mundur!" Aku tidak peduli. Aku tetap menyeberangi sungai yang airnya sangat deras dan kedalamannya mencapai sedadaku. Akhirnya dengan susah payah aku berhasil menyeberang sungai. Aku senang sekali saat melihat ada jalan setapak menuju perkampungan di seberang sungai. Aku meniti jalan setapak yang ternyata banyak terdapat sarang ular berbisa. Awalnya aku ragu dan berniat untuk mundur kembali ke seberang sungai. Namun aku sudah terlanjur ada di jalan setapak ini dengan susah payah menyeberangi sungai. Ada secercah harapan. Di ujung jalan setapak ini pasti ada sebuah perkampungan. Karena aku melihat beberapa lelaki, kemungkinan berjumlah 2 orang, berteriak menyuruh aku mundur dan tidak mengikuti aliran sungai lagi. Mungkin di ujung sungai itu ada tempat yang berbahaya. Dengan sangat berhati-hati aku melanjutkan meniti jalan setapak. Aku hindari semak yang merupakan sarang ular karena keadaan yang gelap nyaris membuat aku terjatuh ke dalam semak sarang ular berbisa itu. Ya Allah, tolong aku. Aku sudah sangat letih. Tunjukkan jalan untuk aku bisa keluar dari dimensi ini. Rasanya aku ingin menyerah dan mati, tapi tekadku untuk pulang dan bertemu Guntur sangat kuat. Mungkin ini yang dialami para pendaki yang tersesat masuk ke dimensi lain. Rasa putus asa, kelelahan, dan kelaparan membuat mereka menyerah untuk berjuang. Aku kembali melangkah, memupuk semangat dan keyakinan kalau aku bisa melewati semua ini dan bertemu Guntur. Suara desisan ular terdengar mengiringi langkahku, tepat di depan semak yang tidak terlalu rimbun. Aku berhenti. Aku melihat anak ular meliuk-liuk. Spontan aku memegang perutku yang lapar. Entah dari mana datangnya pikiran menjijikan ini untuk memakan anak ular itu. Aku segera mengucap istighfar, nyaris setan menguasai pikiranku. Cukup lama berjalan di jalan setapak, hatiku lega. Benar dugaanku, ada sebuah perkampungan di sini. 2 orang yang tadi berteriak juga ada di salah satu gubuk beratap rumbia. Ada 1 orang lelaki di antara mereka duduk di tengah. Aku mengenali lelaki itu, dia Guntur. Kenapa tatapannya kosong? Dan 2 lelaki yang memanggilku tadi kenapa dari dekat terlihat pucat dan tidak ada garis di atas bibirnya, seperti orang bunian. Tidak mungkin. Mungkin aku salah lihat. Aku berjalan mendekat. Semakin jelas ternyata telapak kakinya terbalik. Yang biasanya manusia normal menghadap ke depan, mereka ke belakang. Astaga, apalagi ini ya Allah? Aku harus membawa Guntur pergi dari sini. Sepertinya dia sedang dalam pengaruh mistis. Tapi kalau mereka jahat, kenapa mereka menolong aku untuk jangan mengikuti aliran sungai? Pikiranku bercabang, aku masih bingung. Apakah sekarang sudah keluar dari dimensi goib belerang atau sudah kembali ke dunia manusia? Yang aku ketahui orang bunian itu juga makhluk halus dan suka menyesatkan manusia di tengah hutan. Sepertinya mereka mirip sekali dengan orang bunian yang ada di Pulau Sumatera, tapi ini kan di Pulau Jawa. Fix, aku yakin masih berada di dimensi goib Gunung Welirang. Guntur. Aku harus menyadarkan Guntur dan membawa Guntur pergi. Aku sadar, sebaik-baiknya makhluk halus pasti akan mempunyai niat yang tidak baik karena sifat mereka menipu. Tujuannya satu, mengambil korban para pendaki. Aku lebih mendekat pada Guntur. Kenapa dia harus duduk di tengah? Membuatku kesulitan untuk menarik Guntur. Gun. Tiba-tiba, keadaan yang aku lihat berubah seketika. Tidak ada Guntur di depanku. 2 orang bunian itu juga tidak ada.
Rumah dengan atap rumbia juga hilang. Kenyataannya, aku masih ada di pinggir aliran sungai. Ya Allah, tolong aku, ampuni aku. Astaga, aku benar-benar dibuat nyaris gila di sini. Mereka sengaja mempermainkan, membuatku bingung. Dasar setan. Amarahku akhirnya memuncak. Kesabaranku menipis. Untung saja aku tidak mengeluarkan kata-kata kotor, karena itu sangat dilarang di gunung. Aku berusaha tenangkan diri, tarik nafas, baca sholawat, tahan, lalu hembuskan. Berkali-kali aku lakukan itu dan bisa membuatku tenang. Aku mempunyai semangat baru untuk bisa keluar dari dimensi ini. Aku kembali berjalan menyusuri aliran sungai. Hawa dingin semakin merengkuh tulangku. Aku benar-benar kedinginan. Aku berjalan sambil gemetar. Sholawat terus aku baca dalam hati. Setelah cukup jauh berjalan menyusuri sungai, aku beristirahat di sebuah gubuk kecil. Woi, ngapain di situ? Sini, sini. Aku yang sedang mengambil air sungai untuk menghilangkan dahaga, terkejut mendengar suara itu. Aku mencari asal suara orang yang berteriak. Kali ini, aku mengumandangkan azan. Aku tidak mau ditipu oleh makhluk halus lagi. Sudah cukup. Berulang kali aku mengumandangkan azan, dan akhirnya dijawab oleh mereka. Aku mencari asal suara. Aku melihat orang-orang yang berteriak itu ada di seberang sungai. Alhamdulillah, mereka menjawab azan. Itu berarti mereka manusia. Alhamdulillah ya Allah. Aku bergegas menyeberangi sungai yang saat itu surut, tidak deras seperti sebelumnya. Hati-hati, awas licin. Mereka memperingatkan, lalu 3 orang menghampiri dan menungguku di pinggir sungai. Aku sangat senang, mereka benar-benar manusia. Kali ini tidak ada jalan setapak yang dipenuhi ular berbisa. Tiba di pinggir sungai, salah satu dari mereka meraih tanganku untuk naik. Dan tanpa banyak bertanya mereka memapaku menuju perkampungan yang ada di sana. Kami melewati jalan setapak yang bersih dengan kiri kanan dipenuhi tanaman yang terawat. Alhamdulillah, aku kembali ke dunia nyata, dunia manusia. Terima kasih ya Allah. Aku sudah berhasil keluar dari dimensi goib Gunung Welirang. Aku tak henti mengucapkan rasa syukur. Mereka membawaku menuju sebuah rumah yang ternyata rumah kepala desa, Pak Marioto. Warga desa sudah berkumpul di sana dan ternyata ada 1 orang pendaki yang sedang dirawat karena jatuh ke jurang. Untung saja jurangnya tidak terlalu dalam. Pendaki itu ditolong oleh pekerja belerang yang juga warga di perkampungan itu. Aku melihat pendaki itu. Alhamdulillah, itu Guntur. Itu benar-benar Guntur. Guntur yang juga melihatku langsung menghampiri dan memelukku. Kami benar-benar terharu bisa bertemu lagi. Bay, lo kemana aja? Aku nyari lo di atas berhari-hari. Aku jatuh ke jurang. Untung aku ditolong sama bapak pekerja belerang dan dibawa ke sini. Guntur memperhatikan keadaanku. Dia memegang kepalaku dan semua anggota tubuhku, seakan tidak percaya kalau ini aku. Aku masih hidup. Bay, lo bukannya jatuh ke jurang? Aku lihat kepala lu pecah. Aku juga turun ke jurang mau nolongin lo. Itu bukan aku, Gun. Aku udah teriak-teriak tapi lo malah turun ke jurang. Setelah itu, aku gak ngeliat lo lagi. Aku banyak ngalamin kejadian-kejadian mistis, Gun. Aku ngeliat rombongan pendaki yang hilang di sana. Aku lihat lo di antara orang bunian. Sedih banget aku kalau inget itu, Gun. Campur aduk perasaanku. Sudah, ceritanya nanti saja. Lebih baik istirahat dulu, pulihkan tenaganya. Itu makanan sudah disiapkan. Makan dulu, Mas Bayu, pasti sangat lapar. Bapak kepala desa yang bernama Pak Marioto menengahi pembicaraan mereka. Aku makan dengan lahap. Guntur terlihat tidak sabar untuk melanjutkan pembicaraan kami. Setelah selesai makan dan membersihkan diri, kami mengobrol kembali bersama dengan Pak Marioto dan warga desa yang tadi menolongku. Pak, tadi sebelum saya bertemu dengan warga desa, saya juga menyeberangi sungai.
Tapi keadaannya berbeda dengan di sini, Pak. Sepanjang jalan setapak itu banyak ular berbisa, dan saya lihat orang-orang di sana seperti orang bunian. Saya hampir saja memakan anak ular, dan saya juga melihat Guntur di sana. Padahal itu bukan Guntur. Pak Marioto hanya diam sejenak, lalu menjelaskan apa yang ada di sana. Alhamdulillah, kamu sudah ditolong Yang Maha Kuasa. Biasanya kalau ada pendaki yang masuk ke perkampungan itu, pasti tidak akan kembali. Dulu pernah ada rombongan 5 orang pendaki, sampai sekarang tidak kembali. Apa mungkin itu rombongan yang saya temui di antara jalur 3, Pak? Kemungkinan memang benar, itu mereka. Rombongan pendaki hilang yang masih mencari jalan untuk keluar dari Welirang. Kalian harus bersyukur bisa selamat, biarpun sempat terpisah. Sekarang kalian di sini dulu, nanti mandi dengan air yang sudah saya siapkan, supaya penghuni gunung tidak mengikuti kalian. Pak Marioto mengalihkan pandangannya pada Bayu dan menatapnya tajam. Lelaki tua itu mempunyai firasat buruk pada Bayu. Anak itu sekarang selamat, tapi kematian akan menjemputnya. Entah karena penghuni gunung yang tidak terima dia lolos, atau karena penyakit yang dideritanya. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.